Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis literatur kami, implementasi aljabar linear dalam riset ilmiah yang berjudulkan Information Retrieval, SVD, dan LSA dalam mesin pencari untuk efisiensi pencarian. Nah, dalam presentasi ini kami akan menguraikan bagaimana konsep-konsep dari aljabar linear, khususnya SVD dan LSA, yang diterapkan dalam sistem mesin pencari untuk meningkatkan efisiensi pencarian informasi secara signifikan. Jadi mari kita simak bersama pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Boleh di next. Jadi ini ada table of contents. Boleh langsung di next saja. Sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Astrela Syadira Ramadante dengan NIM 94. Saya Alicia Nadesafa dengan NIM 087. Dan saya Ismail Faruqi dengan NIM akhir 092. Oke, sekarang masuk ke pendahuluan. Bisa di next. Di era digital saat ini, jumlah data yang tersedia sangat besar dan kompleks. Sistem Information Retrieval atau IR atau IR menjadi semakin penting untuk menemukan informasi yang relevan dan cepat. Namun, IR tradisional berbasis pencocokan kata kunci menghadapi masalah semantik seperti sinonimi atau polisemi. Disinilah peran Latent Semantic Analysis atau LSA berbasis SVD sangat signifikan. LSA mampu mengungkap struktur makna laten antar istilah dan dokumen melalui reduksi dimensi matriks. Penelitian-penelitian terbaru juga menambahkan aspek temporal dan sosial dalam sistem IR untuk meningkatkan relevansi dan akurasi. Bisa di next. Selanjutnya metodologi. Kami menggunakan pendekatan naratif literatur review dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, kami identifikasi jurnal. Kami memilih 4 studi primer dari tahun 2024 sampai 2025, termasuk karya Desvani et al., Ki et al., dan Oleunisjak et al. Kedua, pembacaan kritis. Setiap jurnal ditelaah untuk mengeksplorasi bagaimana SVD dan LSA diimplementasikan dan dikembangkan. Lalu klasifikasi tematik, isi jurnal dikelompokkan menjadi tema seperti dasar teoritis SVD, aplikasi LSA, kritik metodologis, dan inovasi teknis. Terakhir, penyusunan naratif. Kami merangkai hasil analisis ke dalam kerangka logis untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang evolusi LSA dalam IR. Oke, masuk ke kajian teori. Nah, kajian teori kita mulai dari singular value decomposition, di mana ini merupakan teknik atau SVD merupakan teknik faktorisasi matriks yang digunakan untuk menemukan struktur laten dalam data teks. Struktur laten ini maksudnya tuh pola tersembunyi yang ada di dalam data, tapi nggak langsung terlihat dari permukaan. Nah, gimana sih cara konsep matematika SVD ini? Nah, sebelum saya jelaskan, itu kan SVD itu merupakan metode untuk memecah sebuah matriks besar, dan dalam konteks kita ini ada matriks dokumen dan kata. Dan matriks dokumen dan kata ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu U, di mana itu buat memrepresentasikan dokumen. Yang kedua itu sigma, di mana itu nilai singular buat nunjukin seberapa penting tiap dimensi. Dan V itu buat merepresentasikan kata. Nah, nantinya dari hasil rumus ini, itu kita bisa menyaring dimensi yang nggak penting dan hanya ambil sebagiannya saja. Di mana ini disebut low rank approximation atau pendekatan rang E. Dengan ini, kita bisa tetap menangkap makna penting dari data, tapi nggak hanya ngilangin noise atau data yang nggak relevan, sehingga bisa mereduksi dimensi data. Lanjut ke latent semantic analysis, yaitu di mana disebut juga LSA, yaitu metode metode uh, information retrieval, di mana menggunakan hasil SVD sebelumnya untuk memahami struktur semantik dalam dokumen. Nah, gimana sih cara prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya itu
eee, pertama-tama, eee, hasil yang kita dapetin dari SVD sebelumnya itu, eee, kita kita masukin ke LSA-nya. Nah, LSA itu kan, metode buat representasi dokumen kata dalam bentuk vektor semantik. Jadi gak hanya kata yang dipakai, tapi maknanya juga dihitung. Misalnya kayak kata dokter sama medis, dia itu, masih dekat secara makna walaupun kata-katanya beda. Nah, di LSA ini nanti kita proyeksiin dokumen dan query yang kita cari ke ruang laten berdimensi rendah. Maksudnya ruang laten berdimensi rendah itu misalnya kita nyederhanain data dari dimensi besar, kayak 10.000 kata ke dimensi yang lebih kecil. Misalnya jadi dari 10.000 dimensi jadi 100 dimensi, tapi masih nyimpan informasi yang penting. Nah, di sini setelah itu kita ngitung kemiripan antara query dan dokumen pakai quotient similarity. Dari quotient similarity ini lama-lama bakal ketemu dekat sudutnya. Nah, setelah ketemu dekat sudutnya, maka maknanya akan mirip. Sehingga pencarian kita pakai itu bakal lebih cerdas dan gak cuma cocokin kata tapi juga nangkap konteks dan konsep di balik yang kita cari itu. Keunggulannya itu diantaranya itu sinonimi, mengenali makna meskipun kata berbeda, polisemi, menyesuaikan makna berdasarkan konteks, dan sparsity menyaring informasi yang gak relevan. Masuk ke information retrieval. Information retrieval adalah bidang yang mempelajari bagaimana dapetin informasi yang relevan dari koleksi data yang gak struktur, seperti dokumen teks berdasarkan permintaan atau query dari pengguna. Nah, gimana caranya praktik information retrieval? Nah, uh, jadi masuk gimana cara prakteknya itu, pertama-tama itu kita mulai dari reduksi dimensi. Nah, sebelumnya itu kan kita pakai SVD, gimana kita tuh mecah-mecahin matriks dokumen dan kata. Nah, terus kita ambil hanya K nilai singular terbesar. Dari situ nanti kebentuk matriks rank K yang ada di rumus di sini. Selanjutnya kita masukin ke representasi semantik, di mana dokumen-dokumen itu nanti diwakilin baris-baris dari matriks UK ini, dan kata-katanya itu nanti dipresentasikan oleh baris VK. Nah, semua ini ada di ruang laten berdimensi rendah, artinya data udah dipadatin tapi masih nyimpen makna yang sama dan masih penting maknanya itu. Selanjutnya, kita masukin ke pencocokan query. Nah, query-nya itu nanti, query yang nanti diketik sama user itu nanti diubah jadi vektor. Lalu, abis itu diproyeksikan vektornya itu ke query ke ruang laten. Ruang laten itu maksudnya ruang baru dari hasil proses reduksi dimensi, di mana nanti relasi semantik tersembunyi antara kata dan dokumen itu bisa dilihat. Habis itu, terakhir kita bisa hitung quotient similarity antara query dan setiap dokumen. Nah, dari sistem ini kita bisa nemuin dokumen yang maknanya mirip walaupun katanya tuh berbeda. Jadi lebih akurat dibandingkan pencocokan literal biasa. Lanjut ke bagian analisis. Nah, analisis studi kasus yang kita pakai itu yang pertama, kita pakai jurnal karya Rezmani tahun 2025, gimana judulnya itu Integration of LSA and Temporal Graphs for Expert Finding. Nah, di sini di studi kasus ini tujuan dari jurnalnya itu dia menggabungkan semantik LSA dan jejaring sosial dan konteks temporal untuk nemuin pakar yang lebih akurat. Maksudnya tuh paling relevan dan aktif dalam sebuah topik. Langkah-langkah yang dia tujuan dari integrasinya itu, dia itu yang pertama itu pakai makna semantik dokumen dari LSA sebelumnya. Terus dia pengen nyari hubungan sosial antar penulis dari graf kolaborasi, dan juga dia pengen tahu konteks waktunya siapa aja yang masih aktif dari penulis-penulisnya itu yang belakangan itu masih aktif. Nah, prosesnya itu dimulai dari mana? Jadi dokumen-dokumennya itu nanti dikumpulin dan diproses gunain SVD, terus diproyeksiin ke ruang laten buat nampilin topik-topik utama atau yang berkaitan. Nah, habis itu nanti dia pakai
pakai, abis itu nanti dia bentuk graf sosial di mana node-nya itu penulis sama pakar, atau bulatan-bulatannya itu penulis atau pakar, terus edge-nya itu garis-garis yang menghubunginya itu kolaborasi atau kutipan antar mereka. Nah, di sini dia juga pakai filter waktu, di filter waktu juga diterapkan di mana mereka misalnya, ngambil publikasi 5 tahun terakhir, biar tahu siapa yang masih aktif. Nah, habis itu nanti sistemnya itu bakal gunain 3 skor sekaligus di scoring ini, yaitu skor semantik dari LSA, dan skor sosial dari graf dan jaringan, dan informasi temporal. Jadi, pakarnya tuh masih aktif atau nggak produktif. Nanti hasilnya itu kita bakal lihat, pakar yang paling relevan dan terkini untuk sebuah topik tuh yang mana. Dan ternyata hasilnya itu tuh, dari sistem ini tuh sangat tinggi, di mana hasil M MAP atau mengukur akurasi keseluruhan dari rankingnya itu sebesar 0,839, dan MRR-nya atau mengukur seberapa cepat pakar yang paling relevan muncul di hasil 0,909. Nah, ini sebenarnya, masih sama yang sebelumnya dijelasin, cuman prosesnya lebih detail yang sebelum saya jelasin. Yang pertama itu dilakukan temporal graph construction, yaitu dibangun jaringan sosial antar penulis berdasarkan waktunya. Jadi bukan hanya siapa yang terhubung, tapi, kapan mereka juga aktif. Terus juga social network scoring, di mana siapa yang banyak kolaborasi dan siapa yang sering dikutip, itu artinya makin otoriter. Terus dimension reduction using LSSVD batch, di mana dia pakai LSA yang sebelumnya aku jelasin juga, buat ngekstra makna dokumen-dokumen tersebut, terus diubah jadi vektor semantik. Nah, terus ada terakhir, query transformation and expert retrieval, di mana nanti query pengguna yang dimasukin itu diproyeksi ke row yang laten yang sama, terus dibandingin sama profil pakar. Sistem akan mengambilkan hasil pakar dengan skor tertinggi berdasarkan rumus yang tadi, gabungan semantik, sosial, dan waktu. Oke. Terakhir, di evaluasi eksperimen, terlihat di bagaimana sistem ini dievaluasi berdasarkan jurnalnya itu, mereka pakai metode evaluasi precision at 5, di mana 5 pakar yang benar-benar teratas dan paling relevan, terus MAP, mean average precision, yang tadi mengukur akurasi keseluruhan dari ranking, dan MRR mengukur seberapa cepat pakar yang paling relevan muncul di hasil. Selain itu, ada juga penilaian manual oleh 8 evaluator manusia. Hasilnya ternyata sistem berbasis LSA di sini menghasilkan skor relevansi 67, paling tinggi. Sementara sistem lama DLH13, bisa dilihat di tabel juga di sini, hanya dapat 46. Sehingga bisa disimpulkan dari perbandingannya juga, ternyata metode integrasi antara LSA dan graf temporal dan sosial benar-benar menghasilkan hasil lebih akurat, lebih relevan, dan lebih disukai oleh pengguna. Oke, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya ini di sini ada LSA for Domain Specific Information Retrieval. Jadi latar belakang penelitian ini adalah IR modern itu memerlukan adaptasi domain yang tepat untuk mencapai akurasi yang optimal. Nah, terus LSA tetap juga relevan jika dilatih pada data yang spesifik sesuai domain yang ditargetkan. Nah, untuk studi kasusnya itu, ini menggunakan dataset dengan lebih dari 22 juta pertanyaan dari Stack Overflow, terus juga membuat embedding topikal berdasarkan teknologi yang ada. Nah, inovasi utama dalam penelitian ini adalah jadi query expansion yang dilakukan dengan menambahkan istilah topikal yang semantiknya itu dekat dengan query asli. Terus kemiripannya juga dihitung menggunakan quotient
similarity antar embedding. Terus hasil yang diperoleh itu adalah MAP itu meningkat dari 0,27 menjadi 0,33, yang berarti ada peningkatan sebesar 22%. Nah, metode ini juga terbukti efektif untuk query pendek dan domain yang sempit. Nah, terus jadi kesimpulannya itu adalah LSA itu sangat sangat fleksibel dan dapat dikuatkan jika disesuaikan dengan domain spesifik. Nah, sistem ini juga mampu menangkap topik secara laten lebih baik daripada pencarian berdasarkan keyword literal. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada AR problem formulation and candidate matching. Nah, jadi yang pertama itu model IR klasik yang digunakan itu project need atau kebutuhan proyek dianggap sebagai query queue. Nah, profil profil kandidat dianggap itu sebagai dokumen D. Terus tujuan utama dalam menemukan dokumen D yang termasuk dalam himpunan D yang paling relevan dengan query queue. Jadi pendekatan yang diterapkan itu adalah menggunakan representasi vektor untuk query dan dokumen, terus kemiripan dihitung menggunakan quotient similarity, terus sistem dapat mencocokkan secara otomatis kebutuhan proyek dengan kompetensi kandidat. Jadi inti gagasan untuk penelitian ini adalah mentransformasi proses rekrutmen tradisional menjadi masalah information retrieval, dan yang kedua dengan pendekatan ini proses pencarian kandidat menjadi lebih sistematis dan terukur. Terus habis itu ya selanjutnya itu ada baseline model exact matching score. Nah, jadi prinsip dasarnya itu adalah mencocokkan skill pada query dengan profil kandidat secara eksak. Nah, rumus skornya itu adalah yang bisa dilihat di sini, yaitu exact D, Q sama dengan jumlah dari WI dikali DQ, lalu dibagi dengan jumlah dari WI. Nah, di mana DQI ini adalah tingkat pengetahuan kandidat terhadap skill ke I, dan WI adalah bobot pentingnya skill tersebut yang dikategorikan sebagai must have, nice to have, atau expected. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada latent semantic embedding using LSA. Jadi data yang digunakan itu juga lebih dari 22 juta pertanyaan dari Stack Overflow. Terus tag-tag yang digunakan sebagai representasi topikal untuk setiap pertanyaan. Nah, jadi untuk langkah-langkah implementasi LSA ini adalah pertama, itu membangun matrix term document dari koeksistensi tag. Terus kemudian menerapkan SVD atau Singular Value Decomposition dengan rumus matriks A didekomposisikan menjadi perkalian 3 matriks, yaitu U, sigma, dan V transpose, di mana A adalah matriks binary tag X pertanyaan, U mempresentasikan dokumen, sigma adalah bobot tiap dimensi laten, dan V mempresentasikan istilah atau tag. Nah, untuk hasil yang diperoleh itu, embedding topikal ini berdimensi rendah yang menangkap kemiripan semantik antar istilah teknologi. Terus juga sistem dapat memahami hubungan semantik yang tidak terlihat secara eksplisit. Lalu selanjutnya di sini ada LSA based query expansion implementation. Nah, di sini tuh tujuannya adalah memperluas query dengan menambahkan istilah yang semantiknya tuh dekat dengan query awal. Nah, rumus relevansi yang digunakan itu untuk mengukur kedekatan semantik antara sebuah term T dengan sebuah query queue menggunakan pendekatan vektor. Nah, jadi penjelasannya itu determinan Q menyatakan jumlah term dalam query. Nah, ini tuh berfungsi sebagai normalisasi. Terus VI Nah, VI ini tuh adalah jadi ini tuh adalah vektor representasi dari term ke I dalam query. Terus untuk VTQ itu adalah vektor representasi dari term T yang ingin diukur kedekatannya terhadap query.
Nah, jadi tuh, secara keseluruhan rumus ini tuh menghitung rata-rata kedekatan kosinus antara term T dengan semua term dalam query Q. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin relevan term tersebut terhadap query, dan ini juga sangat berguna dalam proses ranking hasil pencarian dalam information retrieval. Nah, terus langkah-langkahnya itu adalah menghitung, mmm, Cosin similarity antara embedding topikal, terus ambil, top and term paling relevan dan menambahkannya ke query dengan skor pencocokan akhir, lalu dihitung ulang. Nah, keunggulan dari pendekatan ini tuh, yang pertama itu perluasan berbasis kemiripan semantik, bukan literal. Yang kedua itu menjaga presisi meskipun cakupannya itu diperluas. Boleh di-next? Nah, jadi, lanjut di sini ada theoretical implication. Nah, jadi, bantahan terhadap mitos LSA usang itu, jadi keunggulan unik LSA itu adalah kemampuannya menangkap kemiripan topikal, berbeda dengan berbeda dengan yang fokus pada kemiripan eksikal. Nah, jadi LSA itu tetap fleksibel untuk data domain spesifik karena dapat dilatih ulang dengan data yang relevan. Nah, terus untuk validasi empirisnya, di sini menggunakan metrik IR standar seperti MAP dan AVEP untuk membuktikan bahwa LSA itu tetap kompetitif. Jadi sebagai contoh, pada domain Stack Overflow, LSA itu dengan adaptasi domain meningkatkan MAP dari 0,27 menjadi 0,33. Nah, terus untuk implikasi teoritisnya itu, LSA itu bukan hanya baseline, tetapi LSA itu juga alat yang efektif gitu untuk analisis semantik fokus topik dan aplikasi domain spesifik dengan pelatihan ulang. Nah, untuk di sini ada metode evaluasinya itu menggunakan mean average precision atau MAP sebagai metrik utama. Nah, di sini ada hasil eksperimennya juga. Jadi yang tanpa LSA itu MAP-nya itu 0,27. Dengan LSA ditambah query expansion itu itu MAP-nya itu 0,33. Jadi peningkatan yang signifikan gitu, relatifnya itu meningkat sebesar 22%. Jadi efek paling besar pada query itu pendek. Nah, terus LSA juga berhasil memperkaya konteks semantik secara matematis. Jadi kayak dengan demikian penelitian itu kayak membuktikan gitu bahwa LSA itu masih sangat relevan dan efektif untuk domain spesifik information retrieval, terutama ketika dikombinasikan dengan query expansion gitu. Boleh di-next? Nah, ini di sini selanjutnya ada critical evaluation, LSA versus correspondence analysis atau CA. Jadi kelemahan LSA itu juga dia tuh bias margin itu hasil terpengaruh frekuensi kata dan panjang dokumen. Terus kayak seperti contohnya tuh dokumen panjang itu dia anggap relevan gitu meski tidak spesifik. Terus untuk solusi CA-nya ini adalah bisa menggunakan residual matrix, itu bisa hilangkan bias margin, terus ukur jarak dengan X kuadrat dikurang distance itu lebih akurat secara semantik, terus temuan kuncinya juga sih itu lebih stabil dan akurat di semua dataset, dan LSA itu juga tetap unggul untuk data yang berskala besar. Boleh di-next? Selanjutnya ada critical analysis of LSA and its marginal effects. Jadi temuan utamanya itu yang pertama itu ada masalah dasar nih. Jadi dimensi awal SVD khususnya dimensi 1 itu didominasi dengan panjang dokumen sebesar 85,5% variansi dan frekuensi istilah umum dan bukan hubungan semantik murni. Nah, dampaknya adalah koordinat dokumen mencerminkan ukuran dokumen, bukan makna. Nah, lalu representasi semantik menjadi bias. Nah, jadi untuk solusi dan hasilnya itu pembobotan LSA itu LSA Enrow L1 itu normalisasi baris, lalu LSA TF-IDF itu turunkan dominasi dimensi 1 itu menjadi 78,6%. Terus untuk keterbatasannya itu efek marginal tuh tetap ada, tapi berkurang saja gitu. Boleh di next?
Selanjutnya di sini ada correspondence analysis CA as a structural solution. Nah, jadi CA itu tuh metode berbasis SVD yang menetralkan pengaruh margin baris dan kolom. Nah, jadi ini tidak langsung memakai matriks term dokumen, tetapi residual atau perbedaan observasi versus ekspektasi jika independen gitu. Kita tuh juga bisa menggunakan yang tadi sudah disebutkan, yaitu jarak, X kuadrat, yaitu chi square, bukan Euclidean. Nah, representasi hasilnya koordinat ortogonal terhadap margin gitu. Pembobotan dan eksperimennya itu, jadi uji TF IDF itu dalam CA itu biasanya tuh jarang digunakan. Nah, tapi variasi eksponen singular value A itu bisa membuat CA itu lebih stabil terhadap perubahan A, terus performa optimal CA itu pada A itu jauh lebih tinggi, sehingga fokus pada dimensi utama gitu. Lalu dalam 4 dataset EN or NL, CA itu unggul dari LSA gitu. Lalu untuk visualisasi dan interpretasinya, CA itu menghasilkan representasi lebih semantik. Contohnya, jaguar berada di antara kucing dan mobil gitu. LSA terganggu oleh frekuensi tinggi, sehingga posisi jaguar itu bias gitu. CA itu juga hilangkan efek margin, jadi fokus pada asosiasi murni. Boleh di next? Oke, sekarang lanjut ke sintesis analisis. Berdasarkan kajian literatur yang kami eh, tulis, kami membandingkan pendekatan LSA dan alternatifnya, yaitu correspondent analysis atau CA. Berikut temuan utama. Di sini ada eh, di baris ada aspek LSA, LSA adaptif dari Olewisjak et al. Dan CA itu karya dari Ki et al. Di sini ada beberapa indikator yaitu efek margin, kemampuan topikal, query expansion, evaluasi IR, stabilitas dimensi. Oke, dari LSA itu efek marginnya itu terpengaruh kuat, dia terdampak. Sedangkan kalau LSA adaptif dari Olewisjak et al. Dikurangi via domain corpus. Di CA itu dihilangkan secara struktural. Lalu di kemampuan topikal, LSA klasik atau LSA tradisional itu lemah. LSA adaptif itu kuat via Stark Overflow Embeddings. Nah, kalau CA itu konsisten. Query expansion tidak tersedia untuk LSA tradisional atau LSA klasik. LSA adaptif karya Olenius et al. Itu efektif. CA belum diuji secara eksplisit. Untuk evaluasi IR, untuk LSA itu sangat kompeten. Untuk LSA adaptif lebih baik dari baseline, di mana MAP itu lebih eh, naik 22%. Di CA itu terbaik secara rata-rata, dia tertinggi lah. Oke, lanjut ke stabilitas dimensi. Untuk stabilitas dimensi untuk LSA itu dia tidak stabil terhadap alpha. Jadi kalau alpha diubah sedikit, hasil vektor laten atau representasi sematik bisa berubah drastis. Untuk LSA adaptif itu stabil dengan tuning. Untuk CA sendiri itu stabil dan kuat. Kelemahan dari LSA klasik adalah bias dimensi awal. Seperti tadi yang apa namanya eh jaguar itu antara mobil atau kucing atau big cat, dia akan menjadi bias. Untuk LSA adaptif perlu data kontekstual. Untuk CA kurang eksplorasi lanjutan. Oke, bisa dilanjut. Oke, kesimpulan. Berdasarkan hasil studi, kami menyimpulkan bahwa LSA tetap relevan dan adaptif jika dikombinasikan dengan embedding kontekstual. Misal Stack Overflow. Namun, CA menawarkan alternatif yang lebih bersih secara matematis dan stabil sehingga cocok menjadi baseline baru dalam IR modern. SPD adalah fondasi utama dalam mengurangi semantik tersembunyi. LSA efektif untuk IR terutama ketika dipadukan dengan struktur tambahan seperti graf temporal dan embedding domain spesifik. CA menjadi alternatif kuat karena menghilangkan efek margin dan menghasilkan representasi semantik yang lebih akurat dan stabil. Pemahaman yang dalam terhadap struktur aljabar linear sangat krusial dalam merancang IR yang efisien, adaptif, dan relevan di tengah kompleksitas data digital saat ini.
Oke, jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mohon maaf bila dari kami ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.